Masuk dulu. Masuk arah suara kurang. Masuk Mas. Iki mulai kah? Iki mulai. Ya gak apa-apa. Mas Alif Fikri ya, dikit. Aku terakhir. Iki mulai kan? Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini presentasi dari kelompok 6 tentang sistem manajemen K3 yang beranggotakan Alif Fikri Sulamin 2018 57048 dan rekan kelompok saya Heru Setiawan 2016 57029, Restu Adam Sulfian 2019 57034 dan Saiful Huda 2019 57032. Naik. Naik Mas. Ya, ini pendahuluan tentang sistem manajemen K3. K3 ada dua, keselamatan kerja dan kesehatan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi di mana para pekerja terlindungi dari cedera yang disebabkan oleh berbagai kecelakaan yang berhubungan dengan pekerjaan. Dan untuk kesehatan kerja adalah kondisi di mana pekerja terbebas dari berbagai penyakit fisik dan personal yang disebabkan oleh pekerjaan. Yang intinya ketiga adalah berbagai cara untuk mengantisipasi kecelakaan dari pekerjaan. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Heri. Ya, silakan. Baik, Mas. Makna simbol K3 yang berbentuk palang dilingkari roda bergigi 11 berwarna hijau. Yang berarti palang yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk roda giginya adalah untuk sebagai bekerja dengan jasmani dan rohani. Untuk warna hijau adalah selamat, sehat, dan terang. Untuk 11 gerigi roda untuk akan melanjutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan Bentar, Mas. kerja. Maaf, Mas. Sinyal ngelag, Mas. Gangguan sinyal, Bos. Waduh. Oke, Mas, langsung aja ke Udah, Mas Heri. Ya, lanjut. Bisa dilanjut, Mas? Ganti orang, Mas, yang presentasi. Satu orang 2 slide kan. Saya lanjutkan dari makna tadi sampai Palang. Palang bebas dari kecelakaan atau penyakit akibat kerja, PAK. Roda gigi bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Warna hijau, selamat, sehat, dan sejahtera. 11 gerigi roda. 11 bab dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Fungsi dan tujuan dan manfaat K3. Fungsi K3 mencegah timbulnya penyakit akibat kerja. 2. Mencegah atau mengurangi terjadinya kecacatan para pekerja. 3. Mencegah atau mengurangi kecelakaan dan bahayanya. 4. Mencegah atau mengurangi kematian akibat kecelakaan. 5. Mengusahakan bahan material, konstruksi, pemakaian, pelayanan, pemeliharaan atas bangunan-bangunan kerja sedemikian rupa dengan
teknik keselamatan kerja dapat dijamin atau dipertanggungjawabkan. 6. Mencegah pemborosan tenaga manusia, modal, waktu kerja, dan lain-lain. 7. Meningkatkan prestasi kerja tanpa mengurangi tenaga kerja, alat-alat kerja, serta ataupun juga dengan jaminan kehidupan pengguna selama mungkin. 8. Menjamin tempat kerja yang bersih, sehat, nyaman, dan aman, tercipta suasana kerja yang ceria dan meningkatkan semangat untuk selalu kerja dengan baik. Dan akan dilanjutkan teman saya dari Saiful Huda. Tes. Oke, saya lanjutkan. Tujuan utama dalam penerapan K3. Pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Manfaat penerapan sistem manajemen K3. Pertama, melindungi pekerja. Tujuan utama penerapan SMK 3 adalah untuk melindungi pekerja dari segala bentuk kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kedua, patuh terhadap peraturan dan undang-undang perusahaan yang mematuhi peraturan atau perundang-undangan yang berlaku pada umumnya terlihat lebih sehat dan eksis. Karena bagaimanapun peraturan atau perundang-undangan yang dibuat bertujuan untuk kebaikan semua pihak. Ketiga, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan penerapan SMK 3. Secara baik akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Betapa banyak pelanggan yang masyarakat kan para pemasok atau supplier mereka menerapkan SMK 3 atau OHSAS 18001. Karena penerapan SMK 3 akan dapat menjamin proses aman, tertib, dan bersih sehingga bisa meningkatkan kualitas dan mengurangi produk cacat. Selanjutnya bisa dijelaskan teman kita Restu Adam, Zulfan. Oke, lanjut ya. Pendahuluan sistem manajemen K3. Sistem manajemen keselamatan dan diri dari resiko kerugian moral maupun material. Kehilangan siang kerja merupakan keselamatan manusia dan lingkungan sekitar.
Pendahuluan sistem manajemen K3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 merupakan sistem perlindungan bagi tenaga kerja dan jasa konstruksi untuk meminimalisasi dan menghindarkan diri dari risiko kerugian moral maupun material, kehilangan jam kerja maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya, yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien. Lanjut. 4. Membuat sistem manajemen yang efektif dengan menerapkan SMK 3 atau OHSAS 18001. Maka sistem manajemen keselamatan akan tertata dengan baik dan efektif. Karena di dalam SMK 3 ataupun OHSAS 18001 dipersyaratkan adanya prosedur yang terdokumentasi, sehingga segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan akan terorganisir, terarah, berada dalam koridor yang teratur dan dilakukan secara konsisten. Rekaman-rekaman sebagai bukti penerapan sistem disimpan untuk memudahkan pembuktian identifikasi akar masalah ketidaksesuaian. Ini adalah contoh sistem manajemen K3 yang dibutuhkan pada perusahaan. Contohnya itu nama perusahaan, sasaran, dan program K3. Sasarannya yaitu tidak ada kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja tenaga kerja melebihi 2 kali 24 jam dan atau terhentinya proses melebihi shift berikutnya. Untuk programnya, merekrut ahli K3 umum untuk merencanakan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja dan penerapannya serta melakukan identifikasi gaya dan rencana pengendalian terhadapnya. Membentuk panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja P2K3 sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung perjalanan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi gaya dan perencanaan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk jadwalnya sebagai berikut, dan wewenangnya ada HRD, terus pimpinan perusahaan, HRD, dan lain-lain. Untuk contoh, jelas ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf kalau ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.